Coba coba jelasin dulu Dirjen Bea Cukai nih, mantan. Kenapa anak buah lu bisa begitu? Nanti kita cek Pak. Ini langsung habis ini kita deliver ke teman-teman yang di spot. Nanti kita lakukan verifikasi. Nanti kita lapor hasilnya. Bilang sama mereka kalau nongkrong yang di Starbucks di warung pinggir jalan aja sedikit. Kan kemarin kita bisa 2 hari yang lalu kita buka laporan ke Pak Purbaya lah, Pak Purbaya ya, WA Group. Ini laporan ini sudah masuk dalam 2 hari ini masuk berapa? 15.933 WA yang masuk kita. Yang ucapan selamat ada 2.459 ya, muji-muji lah, lumayan lah. Sisanya 13.285 sedang diverifikasi. Ini ada 10 yang udah mulai dikerjakan ya. Misalnya ini dari satu ya, yang panjang ini aja ya. Selamat pagi, saya mau melaporkan setiap hari saya melihat petugas bea cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop dan mereka meeting dengan banyak orang lain sesama petugas bea cukai dan sepertinya aparat lain berbaju preman bebas seharian. Orang-orang ini di Starbucks setiap hari dan yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset gimana, mengamankan aset baru, dapat kiriman mobil gimana, jualnya mohon diawasi dan ditindak. Saya wira swasta risih lihat bergerombol ngobrol keras-keras seharian setiap hari dengan baju dinas bea cukai. Wah, ya bea cukai sini siapa? Gimana anak buah lu begitu? Ini akan kita tindak ya. Ini lengkap tempatnya nih. Ini cuma saya alamatnya lengkap, ini lengkap, jadi pasti bisa kita akan kejar. Coba jelasin dulu Dirjen Bea Cukai nih, mantan. Kenapa anak buah lu bisa begitu? Nanti kita cek Pak. Ini langsung habis ini kita deliver ke teman-teman yang di spot. Nanti kita lakukan verifikasi. Nanti kita lapor hasilnya. Bilang sama mereka kalau nongkrong yang di Starbucks di warung pinggir jalan aja. Paling nggak orang itu nggak curiga. Sama aja dimanapun kejar ya. Jadi saya baru tahu walaupun kita udah mau gebrak-gebrak masih ini di bawah seperti ini. Artinya mereka nggak peduli. Dianggapnya saya main-main. Bilang hari Senin ke depan kalau ada yang ketemu begini lagi, aku akan pecat. Walaupun katanya mecat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, gak kira-kira lu. Kalau mau itu yang sopan-sopan dikit lah, paling nggak kelihatan. Ya, ini kan jadi kelihatan bahwa kalau mereka lapor bagus-bagus terus, ternyata di lapangannya begini. Nah ini yang justru kita minta masukan dari teman-teman masyarakat semua, biar kita betulin pelan-pelan. Yang satu lagi, Pak Menteri di Madura, kamu ya, terjadi penjualan pita rokok besar-besaran yang semua rata-rata dijual kembali dan dipakai untuk merek rokok lain. Kalau ini bisa ditertibkan, insya Allah akan banyak penambahan uang pajak masuk ke negara. Merugikan negara, semoga masukan dari saya bisa diterima untuk dievaluasi. Terima kasih banyak sudah memberikan ruang dan kesempatan terhadap masyarakat untuk memberikan informasi. Kami rakyat mendukung Pak Menkyu sepenuh jiwa dan raga. Wah, jiwa dan raga nih. Gimana tuh, kampung lu gimana? Ini sudah perhatian Pak Jaka. Saya kira tinggal kita cek seminggu depan, Pak Menteri. Ini sebenarnya kan sudah lama saya dengar. Saya pikir tadinya mulai berhenti ketika saya mulai ngomong-ngomong seperti itu. Ya sepertinya selama ini dianggapnya kalau menteri jauh banget ke bawah, jadi nggak mungkin turun ke bawah. Makanya saya set up pengaduan ini untuk menerima masukan langsung dari masyarakat. Kalau saya dari pusat kan orangnya paling sedikit. Ini kayak crowd reporting. Jadi semua kirim masukan ke saya. Ini nggak mungkin semuanya ditindak kan, tapi once beberapa ribu orang ditindak, yang lain saya harapkan
nggak mengulangi lagi. Jadi kasih tahu teman-teman bea cukai yang di pinggir-pinggir sampai bawah-bawah, saya akan mulai sampai bawah. Hati-hati gitu. Izin lapor tindak premanisme AR pajak KPP 3 Raksa. Siapa 3 Raksa KPP-nya? Coba cek nanti ya. Nanti kalau itu minggu depan saya cek, harus udah rapi nih. Kalau premanisme, dia minta duit pasti maksa ya. Hebat juga ya. Kreatif lah. Oh, ternyata betul. Saya pikir kalau kita ngomong di atas selesai. Ternyata enggak. Ini birokrasi seperti itu. Mereka pikir kan menteri cuma 5 tahun, 4 tahun lah kalau saya sekarang ya. Sampai akhir tahun nanti 2029, 4 tahun ya. Habis itu mereka bisa berkuasa lagi. Mereka nggak peduli. Jadi itu adalah behavior dari para birokrat. Ganti menteri, bodoh amat. Kalau dimarahin diem aja, dipikir nanti 4 tahun lagi juga ganti menteri, 5 tahun lagi ganti menteri, kira-kira gitu. Ini sekarang nggak akan saya biarkan. Ya 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun gue diganti, tapi lu duluan yang diganti sama saya. Kalau masih melakukan seperti ini lagi. Nih, satu lagi nomor 9, agak panjang. Saya pengusaha yang menjalankan importasi barang 1 atau 2 tahun belakangan ini, bea cukai sangat meresahkan baik. Bea cukai lagi dong, gimana sih lo? Baik pemeriksa fisik maupun pemeriksa dokumen. Satu pemeriksaan fisik lama sejak keluar penjaluran merah. Misalnya pemeriksaan fisik bisa 34 hari, 2 pemeriksaan dokumen juga 70 PIB. Saya dikenakan notul yang berisi denda, padahal saya tidak under invoicing dan telah melakukan impor barang serupa bertahun-tahun. Ketika diminta alasan tidak masuk akal. Misal meminta bukti negosiasi, padahal bukti-bukti itu sudah disediakan dengan lengkap. Ini terjadi hampir untuk semua kegiatan impor saya, kena denda terus. Tapi saya tahu pengusaha tidak mungkin naik banding agar barangnya cepat keluar. Kalau banding, mesti barangnya tertahan, kemudian ajukan keberatan yang nanti pasti ditolak juga. Ini namanya diktator. Kan itu juga orang bea cukai lu. Lu coba jelasin, ini kan murid lu semua. Kenapa bisa begini? Coba jelasin. Ini langsung nanti PIB-nya kita cek. Ini kan udah ya. Jadi kan lu gurunya. Ya Pak. Ini nanti SOP-nya sudah lewat. Mestinya ini langsung diputus. SOP pemeriksaannya nggak sejak selama ini. Oh, gue jahat ya. Sekjen dikerjain. Nggak, di sana emang ya tadi nggak terkendali kalau udah gitu. Jadi report ini akan membantu. Ini lengkap loh. Di mana lokasinya, di sini ada siapa yang ngadu, clear. Walaupun nggak akan kita buka. Jadi nanti WA group itu nggak ada orang bea cukai atau pajak yang bisa akses ya. Kalau ketahuan lo bocor. Nanti kalau begitu bocor nggak ada yang boleh lapor lagi, selesai. Ya nanti kita beresin tuh. Ini corporate culture-nya beda, mesti kita rubah corporate culture-nya. Apa kalau pemerintah apa? Corporate culture ada nggak? Governance culture. Kalau kita rubah budaya organisasi lah. Apapun namanya lu gagal lah. Kan dia mestinya bentuk corporate culture dulu, zaman dulu. Udah bisa ganti-ganti. Udah berapa lama lu ninggalin Dirjen Pajak? Oh masih baru dong kalau gitu. Ini mau merit lu nih. Enggak. Ini kita betulin ya. Satu lagi. Selamat pagi Pak. Saya ingin melaporkan tentang masalah rokok tanpa cukai yang beredar di masyarakat Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Bea Cukai Tanjung Balai Karimun khususnya selaku pengawas dan penegak hukum barang-barang ilegal malah salah mengambil tindakan pemberantasan rokok ilegal. Mereka lebih banyak merazia warung-warung kecil daripada membasmi distributornya langsung. Ini sama saja tetap memberikan kehidupan bagi para cukong-cukong yang menjadi distributor terbesarnya. Mereka bea cukai seperti tutup mata dan telinga,
Padahal harusnya distributor besar ini yang dibasmi bukan warung-warung kecil yang mereka sebenarnya hanya sekedar menyambung hidup, walaupun itu salah. Semoga Bapak dapat menindaklanjuti laporan ini karena ini sudah seperti pembiaran oleh bea cukai. Cukong-cukong distributor ini masih tetap beroperasi sampai detik ini. Terima kasih. Salam hormat warga Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Nanti kita follow up ya Pak ya. Jadi gini, di kantor kami sudah membentuk satgas tim khusus, bukan satgas, kalau satgas kan gede. Tim khusus beberapa orang aja. Di situ ada staf ahli saya dari Bea Cukai dan dari bekas pajak, Itjen dan pajak ya. Bekas pajak ya. Staf ahli itu kayak eselon 1 tapi tidak di struktural, tapi 1B, udah pengalaman cukup banyak. Itu akan melis, mereka kan tahu. Ini kan kayak gini kan pasti orang-orang Bea Cukai tahu siapa sih cukong-cukongnya. Dan saya suruh list di setiap daerah siapa cukong-cukongnya. Nanti kalau ada gangguan atau barang masuk dan link ke cukong tersebut, cukongnya kita proses. Katanya banyak backingnya paling orang Bea Cukai juga. Ya kan? Ada juga yang lain-lain. Tapi yang jelas akan kita bereskan itu. Ini hanya 9 dari, yang satu lagi panjang saya malas bacanya. Pada dasarnya seperti itu, jadi masukannya amat berguna buat kita dan kita akan follow up, nggak main-main. Saya harapkan dengan gitu nanti governance culture-nya pemerintah atau bea cukai bisa berubah. Oke, itu mungkin dari saya. Baik, kita langsung buka sesi tanya jawab. Untuk penanya pertama, silakan, Acung. Ada penanya? Apa udah pada puas semua? Rekan-rekan? Silakan, Zawa. Pak Wapres biasa diskusi tentang masalah kondisi ekonomi secara umum dan dia kan dia berdaerah kan, dari daerah kan, dia menyuarakan keresahan dari pemimpin daerah yang anggarannya dipotong. Jadi sama yang soalnya dengan gubernur yang kesini kemarin, apa langkah kita ke depan untuk memitigasi itu? Saya pikir dalam jangka pendek saya nggak bisa apa-apa. Paling saya minta mereka Pemda merapikan belanja mereka triwulan ke 1 tahun depan. Nanti kita lihat bagus apa enggak serapannya, ada bocoran apa enggak. Nanti triwulan ketiga kita hitung ulang. Kalau ekonominya bagus kan income-nya kita meningkat juga. Kita akan lihat berapa yang kita bisa bagi ke daerah. Kira-kira begitu. Jadi daerah jangan terlalu cemas. Kami juga memikirkan stabilitas nasional. Kira-kira itu pesan dari beliau. Oke, yang belakang. Dia mendukung juga, saya suruh ngomong ceplos-ceplos terus katanya. Siap. Udah ya, Zawa? Ada lagi? Cukup. Mbak yang belakang, silakan, Mbak. Selamat siang, Pak Bupati. Saya Renata dari Kompas TV. Oh, Renata yang kita kemarin ya, Kompas ya? Iya, Pak. Boleh ya, Pak, nanti datang ke Kompas TV, Pak, 20. Di sana siapa ininya? Anchor-nya siapa? Anchor-nya ada banyak sih, Pak. Ada My Sister. Kalau Bapak kenal biasanya deh, Pak. Oh, Salah satu presenter hebatnya My Sister, Pak. Lona. orangnya siapa? Ada Ibu Rosi. Silvilona. Saudara lo? Bukan, Pak. Salah satu jurnalis senior. Forcam juga, Pak. Alumni Forcam juga ada di sana. Silakan, Mbak, pertanyaannya. Oke, nanti kita lihat ya. Kompas nyerang gua terus sih, gua malas saudara. Tapi diserang. Nggak, silakan, Mbak. Silakan, Mbak. Itu mungkin kan Bapak tadi jelaskan ya masing-masing laporan yang melapor gitu. Nah ini kalau di rekap Pak, itu kebanyakan mereka melaporkan soal bea cukai yang tadi Bapak terus sebenarnya apa saja gitu. Kalau di rekap jumlahnya sekarang sampai sekarang berapa? Ini Anda lihat ya, dari 10 ini yang dicatat ke saya, ini semuanya, hampir semuanya bea cukai. Ini kan disortir oleh pegawai-pegawai kita di sini. Yang nyortir pasti orang pajak. Karena pengaduan cuma 2, bea cukai yang pajak. Kenapa yang ngaduin bea cukai semua yang diaduin? Apa iya orang pajak suci-suci? Rasanya sih enggak. Jadi itu yang nyortir pasti orang pajak. Jadi yang dimasukin bea cukai dulu. Ya.
ada 15.933 yang masuk dalam 2 hari ini, ya. Enggak, kalau responnya mampus juga lu. Ini disortir, dipilih yang signifikan. Ini kalau yang ucapan selamat nggak di. Kita punya staf khusus itu ada 6 orang ya kalau nggak salah. Ada staf khusus 2, ada masing-masing di bawah itu ada 2 lagi ya, membantu khusus itu. Jadi kita alokasikan orang khusus untuk itu. Kenapa kebanyakan orang pajak? Ini kelihatan sekali dari pola ini. Yang milih pasti orang pajak, sehingga yang dikeluarkan bea cukai. Itu gampang nilainya kalau gitu, kan gua ahli statistik. Apa lagi? Pak, ini juga selanjutnya Pak, ini ada terkait dengan Satgas Khusus Penerapan APBN. Kemarin Pak Sua ngomong di Selasa itu. Oh itu. Ya itu sebenarnya nanti siapa saja instansi yang akan bergabung. Kapan nih Pak targetnya dan berapa banyak sih Pak target penyerapan APBN ini? Itu kan ada 26 kementerian, gue ingat 2 tambah 6, 8. 26 kementerian, soalnya angka 8 angka favorit. Saya baru tahu juga. Jadi ada 26 kementerian, nanti semuanya gabung di situ. Tapi bukan berat, nanti kementerian akan ngasih siapa perwakilannya di sana. Nanti kalau untuk yang anggaran, kita akan monitor on regular basis di sini dari kami dirjen anggaran ya, dirjen apa? Anggaran, dirjen apa? Bendahara ya. Bendahara akan jadi anggota di situ, akan mengumumkan setiap berapa bulan sekali gimana kondisi penyerapannya. Nanti perwakilannya disuruh memfollow up itu.